Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian daripada iman. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah kepercayaan yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan pengertian Rasul adalah orang terpilih atau orang pilihan. Jadi kesimpulannya, iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini sebagai orang terpilih bahwa Nabi tersebut adalah orang terpilih, menerima wahyu dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan, yang akan kita praktekkan, yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kandungan iman kepada Rasul Allah. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hikmah diutusnya Rasul. Yang terakhir, siswa dapat mengetahui perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul. Kita mulai. Kandungan arti iman kepada Rasul. Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Yang kedua, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul. Yang keempat, mengamalkan syariat nabi. Kemudian, apa alasan yang kita harus meneladani Rasul-Rasul Allah? Para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Semua Rasul Allah itu bersifat maksum, artinya terpelihara dari dosa. Semua Rasul selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, sedangkan manusia bisa berbuat salah tetapi langsung ditegur. Artinya, ketika Rasul itu memiliki kesalahan, ia langsung ditegur oleh Allah. Kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Dalilnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan berdasarkan dalil akli. Kemudian hikmah diutusnya seorang Rasul dan Nabi. Yang pertama, agar umat manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan alam ini. Yang kedua, manusia mengenal dengan tepat dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Yang ketiga, memahami kewajiban-kewajiban yang perlu ditunaikan. Yang keempat, jika tidak, niscaya sesatlah dirinya.
mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah suatu keniscayaan dan menduduki peringkat paling tinggi setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah sidik, artinya benar. Apa yang disabdakan oleh Rasul dan Nabi adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan tepat. Kemudian tabligh, menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fatonah, pandai dan bijaksana, memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar dan dengan bijaksana menghadapi penentang-penentangnya. Kemudian tugas para rasul. Yang pertama, mengajarkan tauhid. Yang kedua, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Yang keempat, memberikan contoh kepada umatnya. Yang kelima, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib. Yang keenam, memberikan kabar gembira. Yang ketujuh, memperbaiki jiwa manusia dan mensucikannya. Yang kedelapan, meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Kemudian perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. 1. Beribadah sesuai dengan contoh yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, makan sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang keempat, menjalankan kehidupan berkeluarga. Yang kelima, mendahulukan kepentingan umat. Yang keenam, mengabdikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tugas. Ini adalah tugas individu, ya. Silakan kalian kerjakan dan hasilnya bisa dikirim ke link yang saya bagikan di grup atau di Google Classroom. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.